Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pendengar channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari Jumat yang penuh barakah. Dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam karena dia memiliki keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala membedakan hari Jumat dibanding hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Ka'bah sebagai tempat terbaik di muka bumi ini, masjid sebagai tempat terbaik di muka bumi ini, maka hari Jumat adalah hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara hari-hari yang lain. Maka karena dia merupakan hari yang terbaik, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa sunnah yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika dia berhari Jumat. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat adalah Rasulullah SAW membiasakan di pagi hari di hari Jumat untuk mandi sebagaimana mandi junub atau mandi besar kalau bahasa kitanya. Dan dia adalah sunnah yang tidak ditinggalkan, bahkan sebagian para ulama mewajibkannya. Saking mandi itu begitu sangat dianjurkan oleh agama ini, sebagian para ulama mewajibkan hukumnya, walaupun yang jumhurnya adalah sunnah muakkadah. Maka pada hari Jumat ada sunnah yang mesti kita amalkan, yang kita pahami bahwasanya ada sunnah mandi yang mandinya full, mandi seperti mandi junub lengkap, dengan berwudu sebelum mandi, kemudian membasuh kepala mulai dari kanan kemudian ke kiri, kemudian membasuh semuanya. Ini di antara sunnah yang harus dilakukan. Kemudian di antara sunnahnya di hari Jumat itu adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, baik di malam Jumatnya maupun di sepertiga malam ketika kita qiyamul lail, atau di awal pagi kita, atau ketika kita melakukan zikir pagi dan sore harinya, atau ketika kita hendak berangkat ke masjid, atau selama kita di masjid, selama kita menanti imam berkhutbah, atau setelah selesai kita salat Jumat sampai di waktu asar, sampai dari asar menuju ke maghrib. Dia adalah waktu-waktu terbaik kita untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Dialah waktu yang Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berselawat, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi, sallallahu alaihi bi ashr, 10 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnahnya di hari Jumat itu adalah bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari ini kita sudah dibolehkan untuk ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Maka di antara sunnah yang diajarkan adalah bersegera ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW memberikan permisalan, orang yang mendatangi rumah Allah itu semakin awal semakin besar ganjarannya seperti orang yang berkorban, orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Rasulullah SAW misalkan orang yang datang pertama seperti orang yang berinfak atau bersedekah atau berkorban dengan unta, saking besarnya pahalanya. Kemudian yang datang setelahnya seperti bersedekah dengan sapi, setelahnya bersedekah dengan kambing, dan seterusnya sampai yang kecil, menunjukkan bahwasanya semakin awal datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid Allah Subhanahu wa taala, semakin baik.
Dan ketika kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan banyak hal. Kita bisa melaksanakan memperbanyak salat, kita bisa kerjakan duha di masjid Allah Subhanahu wa taala, atau melaksanakan sunnah mutlak, datang ke masjid melaksanakan sunnah, atau mengerjakan salat sunnah tahiyah atau salat sunnah wudu. Ini di antara salat sunnah yang dianjurkan untuk memperbanyak. Kemudian selama kita di masjid, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Ini di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak mesti, tetapi di antara sunnah yang diajarkan adalah memperbanyak atau membaca surah Al-Kahfi. Khilaf ulama tentang kesahihan hasan dan dhaifnya hadis ini, tetapi yang jelas dia hadis yang paling kuat yang bicara tentang bacaan khusus di hari Jumat, yaitu tentang surah Al-Kahfi, baik ketika malamnya maupun ketika siangnya. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang bacanya 10 ayat saja Allah Subhanahu wa taala menyinarinya. Ini menunjukkan bahwasanya membaca surah Al-Kahfi ini sangat dianjurkan ketika hari Jumat. Ini di antara yang bisa kita lakukan. Jadi jangan memperlambat waktu untuk datang, kecuali kalau imam atau khatib memang dia disunnahkan untuk mengakhirkannya. Tetapi kalau kita jamaah, maka kita dianjurkan untuk bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, agar semakin cepat mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah agung, ibadah salat Jumat yang ganjarannya besar sekali, yang kita beberapa waktu kemarin terhalang untuk melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala sedang kirimkan musibah yang berat, pandemi ini. Tetapi akhir-akhir ini kita sudah dibolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakannya, maka dia waktu yang sangat indah untuk kita bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil menunggu khatib datang atau imam datang, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari Jumat ini Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang adanya waktu yang kalau seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda tentang waktu itu. Ada yang mengatakan antara khutbah pertama dan kedua imam. Ada yang mengatakan bahwasanya dia setelah asar. Ada yang mengatakan dia persis sebelum maghrib. Tapi yang jelas sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah mengumpulkan semuanya. Di waktu-waktu itu antara dua khutbah, berbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung salat kita perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah asar kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Bahkan di antara da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh, mereka mengkhususkan waktu antara asar sampai maghrib duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, membaca doa, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia waktu yang mustajab, waktu yang terbaik. Ini yang kadang-kadang kita sering lupa, kita sering lalai tentang waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan setiap pekannya. Jumat itu Allah hadirkan setiap pekan. Allah berikan kita usia yang Masya Allah. Maka di antara yang mesti kita perhatikan adalah memaksimalkan waktu-waktu itu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mesti diperhatikan, tidak ada salat sunnah khusus sebelum Jumat, tetapi ada salat sunnah yang harus dikerjakan setelah salat Jumat. Boleh mengerjakannya 2 rakaat, boleh mengerjakannya 4 rakaat dengan 2 rakaat dan 2 rakaat. Dia adalah sunnah yang tidak ditinggalkan Rasulullah SAW, kecuali ketika safar. Jadi ini mesti diperhatikan betul oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan dengan kita mengilmui beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hari Jumat ini, maka kita mempersiapkan diri kita untuk mendatangi, menerima keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Jumat, agar seluruh waktu-waktu di hari Jumat ini bisa kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai pengingat bagi yang berbicara dan mendengarnya. Hafal kaji karena diulang, terang jalan karena dilalui. Kita tutup dengan
doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.